peristiwa yang secara berurutan, bisa non-fiksi atau fiksi. Nah, non-fiksi itu ceritanya apa? Ayo. Yang nyata. Kalau non-fiksi, kalau fiksi. Nah, ini kita akan belajar tentang teks fiksi, identitas dan sifat tokoh dalam teks fiksi. Oke, jadi itu sudah belajarkan ini siswa mencermati identitas dan sifat tokoh dalam teks fiksi atau menjelaskan sifat tokoh dalam teks fiksi. Apa tadi teks fiksi? Ayo, teks fiksi. Kalau teks non fiksi kan cerita yang nyata. Kalau teks fiksi cerita khayalan atau imajinasi. Oke, kita sedikit dulu aja ya. Tepuk fokus, siapa yang tahu tepuk fokus? Oke, dicontohkan sama kakak dia. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus gitu ya. Oke. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus gitu. Oke lagi ya, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, jadi pengertian dari teks fiksi sendiri itu adalah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan. Tahu imajinasi atau khayalan? Nah, bukan berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, yang fakta itu adalah teks non fiksi, itu fakta yang nyata, cerita yang nyata. Artinya teks fiksi menceritakan kisah atau peristiwa yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Contohnya adalah novel, ada cerpen, terus ada dongeng. Nah, sekarang kakak menjelaskan tentang identitas dan sifat tokoh dalam cerita teks fiksi tadi. Nah, ini mencermati identitas tokoh. Nah, identitas tokoh itu ada nama. Nama ini berdasarkan tokoh seringkali menjadi kunci utama mengingat dan membedakan tokoh. Terus ada peran. Tokoh utama itu dinamakan protagonis, itu tokoh utama. Kalau tokoh antagonis itu lawan.
mereka. Terus ada perilaku. Nah, di dalam sifat tokoh ini ada karakteristik, watak, perilaku, tindakan, dan reaksi tokoh dalam berbagai situasi yang bisa mengungkapkan wataknya. Terus ada dialog dan ekspresi. Yang rame tak suruh menceritakan dongeng di depan tentang si kancil anak yang nakal loh. Yang rame, yang bicara sendiri nanti tak suruh maju. Nah, ini seperti contoh teks fiksi. Misalnya dalam cerita ini terdapat tokoh bernama Rara yang memiliki ciri-ciri fisik sebagai gadis muda dengan rambut hitam panjang dan mata yang cerah. Dan cerita Rara selalu bersikap ramah dan sabar. Nah, ini sifat dari Rara tadi, ramah dan sabar terhadap teman-temannya. Bahkan ketika mereka membuat kesalahan, nah dialog Rara juga menunjukkan sifatnya yang bijaksana dan penuh pengertian. Nah, demikian dapat disimpulkan bahwa Rara adalah seorang tokoh yang memiliki sifat baik hati, sabar dan bijaksana. Nah, siapa yang pemeran utama di sini? Adik, namanya siapa? Rara. Nah, itu yang dinamakan sifat yang di dalam teks fiksi. Nah, ayo dibuka halaman paket buku paket bahasa Indonesia, lihat. Ini lihat cerita. Nah, 220 sampai 223 ini kue cubit musim hujan. Nah, ini dibaca bahasa Indonesia. Buka buku pakai bahasa Indonesia, kue cubit musim hujan, ini dibaca dulu. Setelah itu jawaban pertanyaan berikut ini dijawab bersama-sama ya. Ini ada soal 1 sampai 5 ini ya. Halaman 220 sampai 223. Dibaca dulu, habis itu kita menjawab bersama-sama. Ayo dibaca. Ngomong sendiri nanti tak suruh maju.
Oke, sudah. Sudah. Sudah dibaca semua. Nah, ini ada setelah itu jawablah pertanyaan berikut. Yang di nomor 1, siapa tokoh utama dalam cerita di atas? Siapa ya? Untuk apa? Untuk acara apa Cika dan Ibu akan membuat kue cubit? Apa? Terus yang nomor 3, mengapa Cika jadi membuat kue cubit sendiri? Karena ibunya sakit. Nomor 4, apa gejala-gejala penyakit ibu? Bersin, terus demam. Yang nomor 5, apakah Cika berhasil membuat kue cubit sendiri? Berhasil. Nah, ini kakak mempunyai tugas kayak tadi, tapi ini cerita dongeng si kancil yang mencuri mentimun. Nah, ini satu bangku, satu tugas, jadi berdiskusi sama teman sebangkunya. Nah, ini nomor 7 sampai 8 nggak usah diisi, ada di 1 sampai nomor 6 saja. Waktu satu tugas, jadi berdiskusi sama teman sebangkunya.
Siapa yang
Oke, sudah selesai semua. Sudah. Yang sudah ditaruh baknya masing-masing nanti dikoreksi bersama-sama ya. Langsung dikoreksi bersama-sama.
Ayo kita menyanyi bersama tentang si kancil, anak nakal.
Enggak bisa. Loh, aku mau pensil. Salamnya